الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون فليتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 disebutkan bahwa maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, karena sungguhnya fitrah Allah adalah manusia yang beragama Islam. Islam tidak hanya diyakini dengan hati ataupun diucapkan dengan lisan saja, tetapi juga harus dilaksanakan dengan perbuatan, yaitu ibadah yang istiqomah dan didasari dengan perasaan yang ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah dalam momen bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai madrasah untuk memperbaiki diri kita sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Bila kita bandingkan dengan malaikat, binatang, dan manusia, malaikat diciptakan hanya diberikan akal saja, sehingga
malaikat senantiasa taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan binatang hanya diberikan nafsu saja, misalnya hanya makan, kemudian tidak punya rasa malu dan lain sebagainya. Sedangkan manusia diciptakan dengan bentuk yang sempurna, diberikan akal, diberikan hawa nafsu. Kalau akal kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita gunakan dengan beribadah dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah derajat kita akan lebih tinggi dari malaikat. Tetapi sebaliknya, kalau hawa nafsu kita lebih tinggi dari akal kita, maka derajat kita lebih rendah daripada binatang. Maka dengan itu, marilah kita senantiasa beribadah kepada Allah dengan istiqomah, dengan ikhlas, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, kembali ke tema tentang fitrah manusia dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi fitrah manusia selain beragama Islam adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala didasari dengan perasaan yang ikhlas. Ikhlas bukan hanya kata, tetapi amalan batin hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Diibaratkan kalau amal adalah jasad, ikhlas adalah ruhnya. Insya Allah di bulan suci Ramadan ini, amalan puasa dapat memberikan perasaan ikhlas kepada kita, sehingga kita terhindar dari penyakit batin. Kalau penyakit zahir hanya merusak kehidupan dunia, tetapi kalau penyakit batin merusak dunia dan menghancurkan kehidupan akhirat. Kalau penyakit batin misalnya sombong, dengki, hasud, dan riya. Sombong misalnya di dunia dijauhi oleh orang, kalau di akhirat neraka tempatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, maka ibadah di bulan suci Ramadan ini dapat melahirkan keikhlasan, sehingga amalan kita hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Dengan keluar dari madrasah Ramadan, semangat keikhlasan kita dapat berkembang di dalam diri kita. Dan semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi seorang muslim yang istiqomah, seorang muslim yang fitrah, beragama Islam dan senantiasa beribadah kepada Allah, dan juga menjadi seorang muslim yang sebenarnya. Momen bulan suci Ramadan ini untuk memperbaiki diri kita, berjihad di jalan Allah, dan fastabiqul khairat, serta menjauhi segala larangan-larangannya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.